Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa dapat rezeki yang banyak untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang nunggak hutang pinjol di sidang kena 100 juta. Lah kok bisa? Nah, berita ini kemarin viral di Twitter tentang seseorang yang sudah melakukan pinjaman di pinjol sebesar 10 juta dan gak dibayar selama 60 hari. Nah, tahu-tahu dia dapat surat peringatan dari pinjaman online tersebut. Nah, katanya sudah ada sidang dan putusannya diminta untuk melunasi pinjamannya sebesar 100 juta rupiah. Nah, terus bagaimana menanggapinya akan saya bahas tuntas di video kali ini, jadi mau simak video sampai habis. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika kita sudah melakukan GALB alias gagal bayar itu memang ada surat peringatan penagihan dari pinjaman online, tapi wajib di cross check terlebih dahulu kebenarannya apakah suratnya asli atau palsu, karena sekarang banyak sekali oknum penipu yang ingin memanfaatkan kepanikan kita untuk mencari keuntungan. Salah satunya dengan membuat surat peringatan palsu dan disuruh transfer ke rekening yang telah disebutkan. Dan menurut saya surat penagihan tersebut palsu ya teman, karena surat penagihan itu tidak mungkin menyebutkan bahwa sudah ada sidang, karena ya kita dipanggil sidang saja tidak kok tahu-tahu ada keputusannya, itu tidak masuk akal sekali. Nah, untuk yang kedua, kita jangan panik dan pakai logika sederhana. Mana mungkin hutang 10 juta bunganya bisa sampai 10 kali lipat. Nah, itu logikanya sama sekali nggak masuk ya teman, karena di peraturan OJK sudah jelas ada peraturan mengenai besarnya bunga dan denda yang harus dibayarkan jika sudah melakukan gagal bayar alias tidak bayar tagihan, dan bunganya itu flat harian 0,1% per hari dari pinjaman pokok. Jadi kalau 60 hari kita bisa kalikan saja ya teman, dan ini tidak mungkin sampai 90 juta rupiah, mentok-mentok cuma 3 juta rupiah. Dan juga untuk maksimal dari bunga dan dendanya itu sudah ada aturan OJK teman, jadi itu besarnya 100% dari pinjaman pokok berapapun lamanya. Kita asumsikan misalnya kita pinjam 10 juta selama 3 tahun, itu tetap untuk pelunasannya 10 juta untuk hutang pokok, 10 juta untuk bunga dan denda, dan total bayarnya 20 juta. Itu berlaku berapa tahun, mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun juga seperti itu. Jadi menurut saya surat penagihan pinjaman online 100 juta itu jelas-jelas penipuan. Nah, untuk poin ketiga, jika kita sudah terima surat penagihan 100 juta itu, lebih baik kita langsung cross check ke pinjaman online yang bersangkutan, biasanya lewat live chat atau via telepon juga bisa. Nah, di aplikasi pinjaman online kan di bawahnya itu biasanya ada keterangan untuk bisa live chat, atau ada yang kontak yang bisa dihubungi, misalnya telepon atau WA. Itu bisa langsung teman-teman tanyakan apakah ini benar atau tidak dari aplikasi itu. Nah, kalau memang terbukti ini benar, teman-teman langsung lapor OJK saja, karena ini sudah melanggar peraturan OJK. Nah, kita tahu peraturan OJK yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu, dan kenyataannya kok bisa seperti itu. Itu wajib teman-teman langsung lapor OJK. Di kolom deskripsi saya ada yang namanya SMS dari OJK, WA pengaduan dari OJK, dan email untuk mengadukan masalah-masalah pinjaman online yang bermasalah dan melanggar aturan OJK. Teman-teman langsung saja lapor, nggak perlu takut, nggak perlu apa, langsung lapor karena ini sudah melanggar peraturan OJK. Nah, untuk yang keempat, teman-teman coba tambah literasi keuangan, cari info sebanyak-banyaknya masalah penagihan ini, karena sampai semakin kita pintar atau cari informasi, maka semakin kita terhindar dari penipuan-penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online. Nah, yang terakhir, kalau sudah jelas bahwa itu cuma penipuan, coba jangan dihiraukan saja, cuekin saja, fokus pada hal-hal yang penting, misalnya cari explore hal yang baru untuk dapatkan uang, tingkatkan value diri, bergaul dengan orang yang lebih pintar, berdoa kepada Tuhan agar bisa lepas dari jerat pinjaman online. Nah, saya juga berdoa semoga teman-teman subscriber saya yang nonton video sampai habis bisa lepas dari jerat pinjaman online dan lebih semangat dalam hidup. Dan buat yang ada pertanyaan seputar pinjaman online bisa tulis kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Nah, sekian dari saya, semoga teman-teman bisa jelas ya teman, karena itu jelas penipuan untuk surat penagihan. Jika teman-teman dapat surat penagihan yang sama, bisa tulis kolom komentar, kita berdiskusi bersama. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih baik.